Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 216 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi ditemani oleh Bapak Imam selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 216 Jakarta Pusat. Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih kepada Pak Imam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi terkait dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Imam selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin ya Allah. Secara spesifik, saya ingin belajar dan menggali informasi mengenai cara-cara apa yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan nanti Pak. Apakah sudah bisa dimulai diskusinya Pak? Boleh. Baik. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin tentunya Bapak akan menghadapi berbagai situasi di mana harus mengambil keputusan Pak. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pimpinan institusi di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bisakah Bapak ceritakan akar masalah yang terjadi tersebut beserta cara penyelesaian yang telah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Ibu Ica, dan sebelumnya kembali saya juga perkenalkan diri lengkap ya, bahwa nama saya Imam. Saat ini menjabatkan amanah menjadi Kepala SMP Negeri 216 Jakarta. Terkait dengan yang dipertanyakan oleh Ibu Ica tadi, tentu sebagai kepala sekolah kapasitasnya dengan aspek dimensi kompetensi yang dimilikinya, baik itu dimensi kompetensi dari profesional, kemudian juga sosial dan juga kepribadian. Ini sudah sangat melekat bagaimana peran kepala sekolah ketika dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada di sekolah atau ada di institusi ini, di mana institusi ini memiliki berbagai segmen yang sangat esensial, akan tetapi ke semua segmen itu sangatlah menuntut ada keterkaitan antara satu segmen dengan segmen lain yang saling menentukan. Artinya ini membangun sebuah ritme bahwa ada satu komponen yang juga tidak bisa terpisahkan, diantaranya bagaimana kepala sekolah ketika mengambil keputusan dari sebuah permasalahan. Banyak hal yang mungkin bisa diambil dengan berbagai langkah menjadi tahapannya untuk membuahkan sebuah putusan ketika permasalahan ini muncul di sekolah. Akan tetapi juga saat-saat tertentu kepala sekolah juga sepertinya saya juga dihadapkan kepada beberapa pilihan di mana kami merasa dilema, menentukan satu, menentukan dua, yang keduanya sangat berimplikasi. Berimplikasi kepada apa? Karena keduanya memiliki nilai kebajikan, memiliki nilai manfaat. Nah, inilah di situ. Tetapi di satu ketika kami juga sebagai kepala sekolah tentu tidak bekerja sendiri. Kami memiliki teamwork, tim kerja kami, dan di aspek tim manajemen kami juga di dalamnya ada. Maka ketika ada satu kasus yang mungkin tidak lagi dilema di antara keduanya, tetapi ada satu yang lebih menonjol, punya nilai kebajikan, sementara ada hal lain yang ditabrak. Ada regulasi, ada aturan, ada norma, ada etika yang berlaku di SMP Negeri 216 ini ditabrak. Maka sedianya saya di situ harus berani mengambil keputusan yang tegas. Tentu keputusan ini juga akan berdampak
Dampak ini tentu tidak semua dengan keputusan itu akan merasa diuntungkan. Ada beberapa komponen yang kembali dia akan merasa dirugikan. Nah, dari situlah saya mungkin bagaimana kekuatan kami beserta tim untuk mengambil langkah sebagai aras pada sebuah putusan yang juga akan meminimalisir konflik internal pasca dengan sebuah keputusan yang telah kami ambil. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi sebenarnya di sekolah sendiri ada peraturan, ada norma yang harus dipatuhi, namun ada juga keputusan yang Bapak ambil ya Pak untuk menabrak regulasi tersebut. Tapi ada juga pasti pihak-pihak tertentu yang merasa kurang berkenan ya Pak dalam keputusan tersebut. Terima kasih Pak. Ada contoh kasus nggak Pak? Misalnya kasus yang terjadi di sekolah saat ini. Ada kasus kecil lah kira-kira ya. Mungkin tidaklah perlu terkena. Kenapa? Di kasus kecil ini bagaimana kami bisa mengambil keputusan, mengambil langkah arah bagaimana untuk menjadikan sebuah kebijakan, baik itu bisa jadi secara situasional kami atau saya menyampaikan alternatif sampai kepada sebuah putusan, dan ada juga terkadang kami harus berdiskusi lebih awal dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta TEP atau di aspek tim manajemen di sekolah kami. Jadi sepertinya begini, contoh kecil saja. Dengan ada buku komunikasi di meja piket, semua Bapak Ibu guru yang hendak meninggalkan area SMP Negeri 216 Jakarta, terutama di jam kerja, mereka harus melalui tahapan menyampaikan di buku komunikasi izin keluarnya untuk keperluan apa. Nanti akan terkategorikan apakah keperluan itu kedinasan atau yang sifatnya pribadi. Nah, kemudian juga kasus ini bisa ditemukan dari contohnya saja. Seseorang atau bapak dan atau ibu guru minta izin untuk keluar mengambil rapot anaknya di sekolah lain. Ternyata di jam yang bersamaan ketika beliau minta izin, beliau harus menyampaikan atau dia ada jadwal untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Kami paham bahwa bentuk kepedulian seorang ibu ataupun ayah kepada anaknya ketika dia diundang untuk mengambil hasil rapot pembelajaran putra-putrinya di sekolah lain, mungkin sedianya dia segera datang untuk memenuhi undangan dari sekolah itu. Tetapi lagi-lagi ketika dia minta izin di jam yang bersamaan saat itu dia harus menyajikan pembelajaran. Nah, inilah kami yang kadang dihadapkan kepada situasi yang dimana kedua-duanya menurut saya bahwa punya nilai kebajikan, tetapi saya harus menentukan mana yang lebih prioritas, mana yang terlebih terbaik, yang menuai manfaat banyak dan dirasakan oleh peserta didik sebagai penerima manfaat anggaran. Oleh karena itu, ketika dia atau bapak dan atau ibu guru itu menyampaikan dengan saat permohonan izinnya itu, dia sudah meninggalkan tugas dan sudah disampaikan kepada ketua kelasnya, kami tidak menjadi solusi. Bagi saya tidak menjadi solusi. Karena di kelas tetap tugas ada, tetapi tidak ada yang membersamai para putra-putri kami di saat mengerjakan tugas itu dari unsur bapak dan atau ibu guru. Baik itu guru piket atau guru yang dapat delegasi untuk menggantikan atau mengkawal anak mengerjakan tugas di saat pembelajaran. Oleh karena itu, saat itulah saya harus menentukan bahwa ketika dipersilahkan pergi untuk mengambil rapot, kami harus memastikan ada teman lain, baik itu dari guru piket, yang membersamai putra-putri di kelas itu saat mengerjakan tugas. Jadi kegiatan di kelas itu sangat terkontrol. Lebih-lebih kami dengan 80 unit CCTV ini yang di setiap kelas itu ada, itu menjadi bagaimana kami melakukan pengawasan melekat terhadap bapak ibu guru yang menyajikan pembelajaran di kelas. Nah, itu contoh. Dia harus izin.
untuk memberikan perhatian kepada anaknya di saat harus menerima hal pembelajaran. Tetapi kalaulah itu tugas itu bisa dikawal oleh bapak dan atau ibu guru piket dan atau yang didelegasikan, itu satu hal. Ketika tidak ada, maka saya memberikan saran kepada bapak dan atau ibu guru itu untuk mengkomunikasikan jam pengambilan hasil rapat belajar kepada pada bapak dan atau ibu wali kelas di sekolah putra putrinya di jam berbeda. Karena saya yakin mereka pun di sekolah mengerti dengan kondisi orang tuanya, juga sebagai bapak dan atau ibu guru yang harus sedianya dia melakukan kinerjanya di kelas menyajikan pembelajaran. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Tadi kasusnya sederhana, namun dalam mengambil keputusannya merupakan sesuatu yang harus dipikirkan lagi ya Pak ya, karena menyangkut berbagai pihak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari saat ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika dan bujuk moral. Dilema etika, dilema kebenaran versus kebenaran, dan bujuk ke moral yaitu dilema kebenaran dan versus kesalahan, gitu Pak. Jadi menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi masuk ke dalam dilema etika atau merupakan bujuk moral, Pak? Ya, baik. Dilema etika itu kami bisa membedakan sangat berbeda jauh dengan bujukan moral. Kalau di kasus yang dilema etika itu kita dihadapkan dengan dua buah permasalahan yang keduanya memiliki nilai kebajikan, memiliki nilai manfaat terutama kepada para peserta didik sebagai penerima manfaat anggaran. Kita diadu baik versus baik, yang memiliki nilai kebajikan dengan memiliki nilai kebajikan, yang memiliki nilai manfaat dan memiliki nilai manfaat. Lagi-lagi itulah di situ kami maka bersikap dilema sekali untuk mengambil salah satu di antara keduanya. Tetapi kalau di kasus bujukan moral, kami harus bertindak tegas karena ketika di dilema yang kedua adalah di bujukan moral itu jelas bahwa ada satu kasus, satu situasi yang tidak menabrak regulasi beradu dengan situasi lain yang menabrak regulasi, aturan, norma atau etika yang ada di SMP Negeri 216 Jakarta. Jadi cara mengidentifikasinya, adakah norma yang dilanggar, apakah regulasi atau aturan yang dilanggar? Kalau jika ada aturan yang dilanggar, itulah bujukan moral, maka kami harus segera menentukan keputusannya. Tentu keberpihakannya jelas bahwa kita tidak boleh menabrak norma, etika, regulasi. Karena dalam tanda petik saat-saat tertentu regulasi adalah atasan saya, atasan kami. Tapi kalau di dilema etika, jelas di situ kami beberapa tahapan mungkin sesekali kami harus berdiskusi dengan tim, atau mungkin kita dalam kasus-kasus yang tidak begitu urgen kami harus melakukan penjadwalan untuk bagaimana tahapan-tahapan ini bisa diselesaikan dengan baik beserta tim supaya nilai keputusan itu berimplikasi kepada kebijakan yang memihak kepada keduanya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Tadi menurut Bapak bujukan moral itu yang menabrak regulasi ya Pak ya, tapi kalau misalnya dilema etika itu tidak menabrak regulasi namun sama-sama kebenaran versus kebenaran. Baik Bapak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang sama-sama benar Pak? Kasus yang sama-sama benar itu mungkin di dilema etika pun ada dua strategi. Yang pertama, kalau kasus itu menuntut untuk segera diambil langkah sebagai sebuah putusan, maka lagi-lagi bagaimana kami sebagai kepala sekolah dengan kapasitasnya dituntut untuk memiliki peran strategis, berani mengambil langkah di situasi yang kritis. Maka saat itu ada beberapa
peluang yang mungkin diskusi beserta tim manajemen kami lewati. Dengan keilmuannya, dengan mungkin pengetahuan dan pengalaman saya yang selama ini kami refleksikan dengan 3 dimensi, di antara pertama adalah pemahaman, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga adalah keteladanan. Dan dari aspek filsafatnya adalah ada etika, ada logika, dan ada estetika. Maka saya harus membuat keputusan saat itu. Akan tetapi di dilematika kasus-kasus tertentu yang lain yang memerlukan penyelesaiannya ini melibatkan tim manajemen, kami akan melakukan tahapan-tahapan diskusi dengan melibatkan tim manajemen, sehingga apapun putusannya lebih ada kecenderungan memiliki nilai keberpihakan kepada keduanya. Relatif kebijakan itu sangat tidak memihak dan manfaatnya bisa dirasakan oleh keduanya. Artinya kebijakan tidak memihak, tapi solusinya adalah win-win. Demikian. Ya. Baik, penjelasannya cukup jelas sekali Bapak, Masya Allah. Tadi Bapak bilang ada 2 tahap ya. Yang pertama yang urgensi, yang harus segera diputuskan dengan keilmuan yang Bapak miliki, dengan pengalaman. Ya kali itu juga harus diputuskan begitu Pak. Dan yang kedua, kasus yang melibatkan banyak pihak yang harus didiskusikan terlebih dahulu ya Bapak. Dan itu tentunya jadwalnya juga berbeda. Ada yang spontanitas harus diputuskan dan ada juga yang terjadwal begitu. Oke Bapak, tadi sebenarnya semua hal yang sudah kita diskusikan alhamdulillah sudah terjawab ya Pak ya. Pengalaman Pak Imam selaku kepala sekolah dan juga setelah melaksanakan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, saya cukup banyak belajar dari Bapak. Terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambil keputusan dilema etika? Baik, ya banyak hal yang mesti dijadikan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana kita desain keputusan itu memihak kepada keduanya atau berimplikasi kepada kedua belah pihak itu nyaman. Tentu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis permasalahan itu dari berbagai arah, dari kedua masalah yang saat itu kita harus menentukan salah satu di antara keduanya. Yang kedua, sodorkan kebijakan yang tidak memihak. Dan yang ketiga adalah arahkan kepada solusi yang win-win. Yang keduanya mendapatkan manfaat atau benefit. Nah, untuk semua itu juga kepala sekolah mesti dituntut untuk bagaimana melihat sebuah permasalahan itu dengan perspektif yang tepat secara keilmuan, pendekatannya, dan juga pendekatannya secara kemasyarakatan. Kenapa? Karena yang dikelola oleh kepala sekolah sebagai manajer adalah juga kebanyakan mereka adalah makhluk hidup, baik guru, karyawan, para peserta didik, dan juga warga sekolah lain, komite yang senantiasa bersinergi dengan tim manajemen di sekolah. Jadi bagaimana kepala sekolah itu harus mengambil pembelajaran dari berbagai langkah cara mengambil keputusan. Selain 3 hal tadi adalah analisis situasi yang dituntut secara keilmuan. Seorang kepala sekolah harus mampu menganalisis situasi. Untuk menganalisis situasi, maka tentukan akar permasalahannya, sehingga nanti bisa menentukan prioritas langkah-langkah yang akan digunakan. Seperti tadi, analisis dari berbagai arah, sodorkan kebijakan tidak memihak, dan sodorkan solusi yang win-win. Saya pikir seperti itu. Di akhir statement saya adalah, apapun masalahnya, fokus pada solusi. Artinya, kalau kita fokus pada solusi, kita tidak akan memperbesar benturan, karena semua orang dipikir dan diajak untuk berorientasi yang kepada satu tujuan, solusi terbaiknya apa.
lupakan masalah, fokus pada solusi. Itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas waktu yang telah Bapak berikan. Masya Allah, luar biasa sekali, pengalaman yang luar biasa bagi saya bisa berdiskusi dengan Pak Imam. Saya Khairunisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 216 Jakarta. Salam guru penggerak, bergerak, Sukses tergerak, selalu ya. menggerakkan. Oke, Yes, baik. Terima Pak kasih Imam. ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 216 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan Bapak Supriyanto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 93 Jakarta. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Bapak, dalam sesi ini kita akan berdiskusi mengenai analisis pengambilan keputusan dilema etika Bapak. Oke ya Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak telah menyediakan waktu untuk kita berdiskusi Bapak. Oke, secara spesifik Pak, saya ingin belajar dan menggali informasi mengenai cara-cara apa yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus yang nilai-nilai kebijakan saling bersinggungan Bapak. Ya, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Oke Bapak, apakah boleh dimulai untuk pertanyaannya Pak? Ya, boleh silakan. Oke, selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin atau pemimpin dari institusi, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Biasanya Bapak menceritakan akar masalah yang terjadi tersebut. Bisakah Bapak menceritakan akar masalah yang terjadi tersebut beserta cara penyelesaiannya bagaimana Bapak? Baik gini, untuk masalah yang ada pastinya selalu saya menganalisis ada dua yang kami perhatikan. Yang pertama, ada dua hal yang menjadi dilema kita dalam mengambil keputusan. Ya. Yang pertama, bisa juga alasan itu benar, kemudian hal yang kedua juga benar. Jadi sama-sama benar ya, sama-sama benar gitu loh. Tapi ada juga yang satu benar, yang satunya salah atau sebaliknya. Gitu. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan sehingga keputusan itu di hari berikutnya itu bisa dipahami oleh semua pihak. Jadi tidak menimbulkan rasa kecewa atau apa kayak gitu. Baik ya Bapak. Lantas saat itu jika Bapak disandingkan dengan keputusan, misalnya tadi keputusan ada yang benar dan benar, ada yang benar dan salah, ada yang salah dan benar. Lalu keputusannya Bapak saat itu bagaimana Pak? Yang pertama kami akan menganalisa secara peraturan. Regulasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, kami juga akan mempertimbangkan kelompok dan individu itu. Kita bedakan. Kemudian yang ketiga mungkin rasa, ya. Rasa juga harus kita perhatikan. Nah, ketiga-tiga inilah yang akan menjadi pertimbangan pada saat saya mengambil keputusan. Gitu. Tadi dari kebijakan atau peraturan dulu ya Pak, terus rasa, terus yang tadi satu lagi apa Pak? Kelompok, ya. Antara individu atau kelompok. Ya, Wah, gitu, ya. benar Pak, baik bijaksana sekali ya Bapak. Oke Pak, jadi
Begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema. Dilema etika dan bujukan moral. Ya. Ya. Dalam etika merupakan dilema kebenaran versus kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan dilema kebenaran dan kesalahan. Jika menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul? Ya, mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Ya. Contoh begini yang sederhana ya. Kadang ada seorang guru minta cuti. Cuti itu selama ini menjadi dilema etika. Yang pertama, cuti itu adalah hak semua pegawai, hak semua pegawai. Yang kedua, kewajiban melaksanakan tugas itu juga hak pegawai. Ya, dua-duanya secara peraturan harus dilaksanakan dengan baik gitu kan. Sehingga kami hari ini akan analisis gitu kan, secara peraturan dua-duanya dan benar itu yang bujukan dilema etika. Kalau bujukan moral yang saya amati yang sering terjadi, misalkan gini, si A itu izin ingin mengantarkan anak ke rumah sakit, ya kan? Yang satu izin itu mungkin diizinkan, itu diperbolehkan. Tapi pada saat untuk mengantarkan anak yang ke rumah sakit, nah ini yang mungkin kurang pas karena dia harus bekerja melaksanakan tugas. Nah inilah yang mungkin saya lihat ini adalah bujukan moral, mana yang harus diutamakan oleh pegawai itu. Jadi mungkin secara spesifik seperti itu yang sering kita hadapi. Jadi menurut Bapak dilema etika contohnya ketika mengajukan cuti. Merupakan cuti itu adalah hak juga setiap pegawai. Kalau yang moral, bujukan moral merupakan mengantarkan anak sakit. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Yang pertama pastinya dari regulasi yang ada. Aturannya seperti apa? Misalkan tadi saya kasih contoh ya cuti ada, terus memang masih ada hak cutinya dia. Kemudian yang dua, keperluan cuti kita juga perlu analisis gitu ya. Untuk apa gitu. Kalau cuma sekedar jalan-jalan pasti saya akan tolak gitu ya. Tapi kepentingan itu sangat penting sekali, kami akan mengizinkan. Nah, kemudian yang kedua, kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang dia tinggalkan. Siapa yang nanti akan menghandle dia, memfasilitasi peserta didik untuk belajar, ini menjadi pertimbangan. Sehingga kami dalam mengambil keputusan pastinya akan melibatkan tim manajemen yang lain gitu kan, dari berbagai analisis mungkin nanti bisa kita putuskan yang mengajukan cuti ini akan disetujui atau tidak gitu. Nah, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain, tapi itu yang mungkin lebih sederhana seperti itu. Ada juga misalkan gini, misalkan si A diundang untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Ya kan? Seperti yang sekarang ini terjadi, ya ada banyak. Nah, kita harus mengambil ini, ya, apakah kita akan izinkan atau tidak? Pasti kita akan analisis, ya. Atau mungkin bisa juga dicari penggantinya. Karena kami nggak, kalau ditinggal, bagaimana dengan anak-anak siapa yang layani, gitu. Ya, jadi banyak kejadian itu tiap hari pasti akan terjadi. Selalu terjadi untuk pengambilan keputusan ya Pak ya. Gitu. Baik, tadi ada beberapa langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan, melibatkan juga orang lain ya Pak ya, dalam mengambil keputusan. Tentunya Bapak tidak sendiri. Tidak sendiri. Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti ini biasa dilakukan Pak selama ini. Selalu dilakukan ya Pak. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
yang langkah-langkah yang efektif menurut Bapak? Itu tadi pastinya kan yang pertama analisis ya. Analisis. Dari regulasi yang ada, kemudian kami diskusi dengan teman-teman, Diskusi dengan dengan tim, gitu kan. tim. Nah, artinya nanti apa yang dilakukan ditinggalkan oleh peminta itu bisa kita laksanakan dengan baik, tidak akan terjadi gangguan di kegiatan pembelajaran. Iya. Anak juga tidak dirugikan. Sama ada kalau ada jam mengajar ada penggantinya. Gitu. Tentunya Atau itu ada berhubungan tugas, dengan tentunya berhubungan dengan tim kurikulum juga ya Pak iya, ya. iya pastinya. Pastinya, Kurikulum, baik. kesiswaan juga. Kesiswaan semua terlibat ya Iya. Pak ya. Betul. Oke Pak, ya benar ya, kalau sekarang kita ninggalin anak-anak gak ada penggantinya, lalu siapa, sedangkan guru adalah tugas utamanya mengajar ya Pak. Iya Pak. Selanjutnya, apakah ada jadwal atau rentang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Nah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa Bapak? Itu semua tergantung urgensinya ya. Urgensinya. Kalau memang penting banget dan itu dalam waktu singkat harus diselesaikan ya kita selesaikan. Kayak gitu ya. Misalkan ada kecelakaan ya, kecelakaan. Anak ini ada kecelakaan dalam kegiatan pembelajaran. Anak ini mau bagaimana? Apakah dikembalikan pada orang tua atau kita bawa ke rumah sakit, gitu kan? Ya, ini kan dilema gitu kan. Hari itu juga langsung harus langsung diselesaikan. Tapi misalkan itu masih ada tempo waktu beberapa hari, nggak ada masalah, kita jadwalkan mungkin besok gitu kan. Ya, jadi tergantung dari permasalahan itu harus segera diselesaikan atau enggak. Misalkan ada orang tua yang menyampaikan hal komplain itu, kita kan lihat analisis ya, secepatnya atau enggak. Tawuran juga harus cepat. Iya, tapi ada yang harus besok ya kita bicarakan, mungkin jawabannya adalah besok bisa juga. Jadi tidak ada ketentuan kita harus menyusun jadwal, tergantung dari permasalahan yang ada. Situasional ya Pak ya. Gitu. Keren sekali ya Pak. Jadi semua tergantung situasional dan permasalahannya ya Pak. Dan juga tentunya perlu melibatkan beberapa orang juga. Ya, Pak. Oke Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang pertama ya kemampuan kita untuk menganalisis permasalahan itu. Ya, jadi itu yang lebih mudah untuk membantu saya dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua tim manajemen yang solid aja itu. Ya, jadi mereka juga ya, sama-sama memahami dengan kondisi seperti ini sehingga dalam mengambil keputusan bisa dipahami oleh semua pihak. Ya, jadi faktor knowledge atau pengetahuan yang Bapak memiliki, lalu ada tim manajemen yang solid. Oke, baik Pak. Oke Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang jelas pada saat mengambil keputusan itu pasti ada resistensinya, ada penolakan dari berbagai pihak, gitu kan. Nah, itulah yang kita harus hati-hati dan kita belajar dari semua kejadian yang kita ambil sehingga pada saat mengambil keputusan itu bisa diterima secara baik oleh stakeholder yang ada di sini, ya, gitu. Jadi setiap kasus itu orangnya beda-beda juga, cara menanganinya beda, waktunya beda juga. Secara tidak langsung kita mempelajari cara menghadapi sikap seseorang ya Pak ya. Wah, keren sekali Pak Supri, Masya Allah. Ya, baik Bapak, saya rasa cukup untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih Bapak telah berkontribusi dalam diskusi kali ini ya Pak. Terima kasih, mungkin nanti selanjutnya saya akan belajar kembali sama Bapak. Terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.